Oke, kembali lagi bersama saya Guntur Aji. Sebelum lanjut, jangan lupa like konten saya, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, kali ini saya langsung saja lanjut ke pembahasan ojol ya. Sini baru pandemi corona. Ini ojol ini kebanyakan sepi ya. Pada kasihan kalau lihat kan kok biasanya rame, sekarang enggak lah. Ini saya membawakan satu orang ini buat diwawancarai, namanya Mas Solekan, teman lama saya. Sehat Mas Solekan? Sehat, Enggak covid ya Mas ya? alhamdulillah enggak. Oke, ini Mas Solekan kira-kira udah lama jadi ojek? Ya sekitar 1 tahun lah kurang lebihnya. Oke, kenapa Mas Solekan itu memilih jadi ojek online? Ya karena kalau untuk jadi ojek online kan tidak terkait sama orang Oke, dan tidak membutuhkan ijazah ataupun lainnya ya. sertifikat lainnya gitu. Dan hasilnya itu gimana? Memumpuni atau? Ya kalau untuk saat ini Hmm. untuk hasilnya emang sangat berpengaruh di penghasilan. Karena corona itu. Iya karena corona itu. Oke, lanjut dulu. Ini Mas Solekan ini benar-benar fokus jadi ojek online atau menjadikan ojek online buat pacuan sebagai batu loncatan untuk hal yang selanjutnya atau jenjang selanjutnya? Eh, Bener-bener ini apa pokok ya, pekerjaan pokok gitu, jadi nggak ada Buat sampingan ya? nggak ada batu loncatan atau sampingan gitu. Di masa pandemi corona ini ya, ini benar-benar mempengaruhi pekerjaan di lapangan atau enggak? Ya sangat Contohnya? sangat berpengaruh untuk di penghasilan ataupun orderan. Oh, itu dari lapangan kan otomatis terkena virus lebih cepat. Kenapa Mas Solekan itu nggak takut atau emang sebenarnya takut gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang takut ya takut, karena memang virus ini Mematikan ya? ya sangat mematikan manusia yang Oke. apa namanya apalagi di umur, setahu saya itu 30 sampai 50 tahun ke atas gitu. Jadi bagaimana Mas Solekan mengatasi hal tersebut biar tidak terkena dampaknya, biar safety lah intinya? Oke ya, kalau untuk saya pribadi sih lebih sering cuci tangan, menggunakan masker yang seperti yang pemerintah Sarankan ya? sarankan ya, seperti itu. Ikuti alurnya ya? Bawahan ya. sanitizer juga ya? Iya itu seperti itu. Nah, padahal ojol kan penghasilannya minim kan ya? Kenapa kok mereka bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer kadang ya? Kadang saya heran, itu uang dari patungan atau uang disisihkan dari penghasilan tersebut ya? Untuk ya itu sebenarnya sih ada yang sebagian patungan, ada yang sebagian penghasilan disisihkan untuk donasi. Oke, mantep ya. Ya. Terus kadang kan ojol itu kebanyakan kompak ya. Itu emang dari awal emang udah kompak atau punya grup biar solidnya tambah? Kalau untuk ojol kompak itu kita setiap sebulan itu mengadakan kopdar. Oke. Jadi kita tahu solidaritasnya, kekeluargaannya, jiwa korsanya di situ ada gitu loh. Makanya di mana-mana untuk saat ini di Indonesia komunitas terbesar kan ojol atau ojek online. Pasti di mana-mana ada, setiap daerah kota-kota besar pasti ada. Yaitu di situ solidaritasnya tinggi. Oke. Lebih organisasi lain ya kalau saya lihat. Bisa dibilang begitu, kurang lebihnya. Oke, Mas Solekan ini punya pacar atau enggak? Atau udah berkeluarga jangan-jangan? Iya. Kalau dibilang punya pacar, ya memang saat ini ada. Ada ya. Tapi belum resmi. Oh iya, baru cipika-cipiki PDKT ya. Iya. Tapi kalau untuk keluarga sih belum ada rencana ke sana. Masih fokus ke penghasilan dulu ya. Iya betul. Oke. Itu kira-kira itu pacar sampean itu malu atau enggak Mas? Atau minder atau enggak Mas Solekan bekerja sebagai ojol ini? Alhamdulillah untuk
dia itu menerima apa adanya. Jadi dia nggak nggak mengharuskan pacar yang lebih pintar atau lebih dari dia gitu. Ya untuk intinya sih dia menerima apa adanya. Dia nggak malu. Wah, itu langka dengan sekarang Mas. Iya. Sekarang kebanyakan milih-milih yang kantoran pakai jas. Itu cowok-cowok itu ciwi-ciwi dengarnya. Jadi jangan milih-milih kalau ada cowok. Jadi hormati aja, sekiranya dia mau kerja berarti dia udah bagus ya. Itu. Terus Oke, terus dari segi penghasilan corona ini ya, itu sebelum corona kan katanya ojol itu lumayan juga ya buat tercukupi lah. Apalagi saat ini kira-kira per hari itu bisa berapa orderan dan berapa rupiah Mas kira-kira? Untuk saat ini, untuk pandemi COVID-19 ini emang benar-benar menurun ya. Yang biasanya kita target 20 poin dan hasilnya itu sekitar 200-an, itu sekarang turun. Jadi ya ada yang 10 poin, ada yang 15 poin. Jadi nggak sampai target 20 poin. Untuk penghasilan sih ya di bawah 200 lah, sekitar 150 gitu. Per hari ya itu ya? Iya, per hari. Minim ya Mas ya. Tapi alhamdulillahnya masih ada penghasilan ya. Alhamdulillah. Tapi paling dikit itu dapat berapa Mas? Paling dikit itu pernah satu hari full itu dari pagi jam 6 sampai jam 6 malam itu cuma dapat 2 orderan. Wah, dikit banget. Itu berapa rupiah kalau boleh tahu? Itu dulu itu sekitar 16.000. Soalnya kan satu orderan itu 8.000. Cuma dapat 18.000 sehari. Aduh. Iya. Dari pusatnya ojol sendiri, perusahaan ojol sendiri itu memberikan bantuan atau tidak Mas? Kayak keringanan apalah ataupun tambahan lah atau apalah gitu. Ya, oke. Untuk perusahaan ojol sendiri sih ada bantuan seperti sembako. Itu kita ada voucher 100.000 itu di Alfamart itu ada, tapi waktu pertama toh. Terus untuk bantuan seperti cicilan motor itu juga ada. Jadi ada keringanan khusus buat ojol untuk meringankan masa cicilannya. Untuk buat ojol ringankan masa cicilannya tersebut. Jadi agak ringan ya Mas ya? Iya, lumayan. Bisa buat yang lainnya uangnya. Iya. Terus mesti kan ada banyak customer ya yang nyeleneh kadang yang maunya gini maunya itu. Pernah nggak nemui customer yang kurang sopan atau gimana gitu, kurang menyenangkan lah? Ya, itu sering terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita nganter makanan, setelah sampai rumah, itu customer nyuruh kita nyantolin makanannya ke gerbang pintunya. Dan untuk pembayarannya itu customer itu kadang ada yang ngasih amplop, jadi bayarnya itu pakai amplop. Jadi kan kita nggak sentuhan langsung. Terus ada yang kresek, ya ini yang menarik, plastik kresek ini. Yang menarik plastik kresek. Jadi customer itu bayar tagih tunainya ke driver itu pakai plastik kresek tersebut gitu. Itu yang menarik seperti itu. Tapi dari Mas Oleka sendiri nggak masalah kan ya Mas? Kalau untuk saya sih nggak masalah. Yang penting uangnya. Yang penting gini, uangnya sesuai yang sama yang ditagih di aplikasi tersebut. Oke, dalam segi orderan kan ada beberapa ya. Itu dari pengantaran barang, pengantaran makanan, pengantaran penumpang. Itu di masa pandemi corona ini yang paling laris di mana Mas? Dari 3 hal ini. Oke, untuk yang laris saat ini itu lebih ke makanan, karena emang pemerintah kita menyuruh kita kan social distancing atau di rumah aja. Jadi untuk saat ini emang lebih larisnya di makanan. Oke. Mas Oleka ini pernah dapat orderan fiktif nggak? Soalnya saya pernah lihat di Facebook sih ada yang ketipu sampai beberapa ratus ribu nganter makanan tapi nggak kebayar, alamatnya palsu gitu. Oke, untuk saya sendiri, saya pribadi alhamdulillah tidak pernah
mendapatkan orderan fiktif. Jadi ya alhamdulillah sih belum pernah jangan sampai ya, jangan sampai, karena emang bener-bener sangat merugikan driver juga sih. Iya. Tapi dari pihak ojol sendiri kalau sekiranya dapat kayak gitu makanannya dimakan sendiri atau disumbangkan, Mas? Oke, kita ada aturannya sendiri. Jadi ketika kita misalkan dapat orderan fiktif gitu, barang yang dibeli, makanan sama notanya itu nanti bisa diklaim di kantor, tapi kita ada aturannya sendiri. Yang penting makanannya ada, notanya ada, nanti kita tinggal foto di menu bantuan di aplikasi driver sendiri, ada di situ. Oke. Ini Mas Soleka sendiri kalau ngecek ini muter atau di tempat sama teman-teman gitu, atau nunggu di mana gitu? Kalau saya biasanya mobile dulu muter. Oke. Muter di tempat ramai seperti mall atau restoran-restoran yang ramai pengunjung atau ramai yang pesan. Nanti baru kita ada base camp sendiri, kita baru ngetem di situ. Oke. Kalau gitu. istirahat di situ. Oh ya, jadi nggak semuanya ngetem di satu tempat ya, tetap mesti betul. muter ya. Muter. Tapi di pandemi ini sepi ya Mas, jadi muter tadi tetap muter ya. Iya, tetap muter. Apapun hasilnya syukuri Mas. Syukuri, sedikit banyaknya kita syukuri. Oke, ini pesan terakhir dari saya. Pesan untuk teman-teman ojol di masa pandemi corona ini apa Mas Soleh? Oke, buat saudara-saudaraku sesama driver, kita tetap bersyukur, berusaha, ikhtiar, dan tetap semangat. Meski kondisi saat ini sedang sulit, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus bekerja keras demi keluarga kita. Semoga kondisi kembali normal. Ayo kita kerja, dan kerja. Semangat buat para teman-teman ojol seluruh Indonesia. Salam satu aspal. Oke. Terima kasih. Mantap itu ya Mas. Oke, semangat ya buat teman-teman ojol. Semangat buat kerjaannya, tetap jaga kesehatan, tetap safety, pakai masker, pakai hand sanitizer. Jangan sampai kalian terkena pandemi corona ini. Kalian cari uang buat keluarga, buat kebutuhan, semoga diberkahkan selalu. Amin. Amin. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.